Mas, platformnya bisnis kita yang kali ini apa ya? Inilah kalimat yang selalu dipertanyakan oleh mitra bisnis saya yang jagoan bisnis retail. Kami sedang diskusi untuk melebarkan bisnis perusahaan konsultan kami, yang kemudian dilanjutkan olehnya dengan kalimat jangan sampai seperti partai di Indonesia, nggak jelas platformnya. Kalimat itu menohok banget kalau sahabat adalah politikus, dan saya setuju urusan partai gak punya platform itu. Selain filosofi, memang platform itu penting dalam bisnis tentunya. Kalau dalam politik saat ini kan politiknya aji mumpung dan politiknya tergantung arah angin. Manusia politikus adalah manusia kepentingan sesaat. Manusia politik adalah manusia yang pakai lonte cara berpikirnya. Kebutuhan sesaat kalau nanti ya kumaha engke wae. Inilah perkataan terbuka dari saya dan menantang agar politikus itu jadi bersih dan jadi negarawan. Mau bukti kalau politikus itu saat ini banyak yang belum jadi negarawan? Kita mundur sedikit di mana kita coba bertanya pada nama besar pensiunan tentara seperti Wiranto, SBY, Hendro Priyono, Prabowo, semua jenderal. Tapi mengapa partainya juga ada 4? Hanura, Demokrat, Gerindra, PKPI yang penguasanya adalah mantan petinggi tentara. Lalu partai berbasis agama seperti PKS, PAN, PKB, P3 sama agamanya, tapi kenapa dibagi 4 partai sih? Gak punya platform sama kah? Bukankah agamanya sama? Juga para tentara yang buat partai itu tadi sama-sama tentara, sama-sama tamatan Tindar, sama-sama bersama-sama. Kenapa mesti 4 partai? Platformnya beda ya? Beda apanya? Beda egonya kali ya? Kemudian partai nasionalis seperti PDIP, Nasdem, Golkar. Apa bedanya? Golkar berkuasa ya begitu juga arah kebijakannya. Ganti PDIP, ya begitu juga. Ganti Demokrat, sama aja. Apa yang beda? Kebijakannya sama. Jadi memang partainya nggak ada platform. Ikut-ikutan semua sesuai kemauan dan kepentingan pada saat itu, bukan sesuatu untuk kebutuhan bangsa dan negara dalam jangka panjang. Kita contoh single party country. Cina punya platform solid dan platformnya bergeser skala. Platformnya jelas PKC itu, Partai Komunis Cina. Kalau Anda mengatakan Cina itu komunis, Anda kemakan hoax, Anda kemakan kebencian kampanye masa lalu. Kasihan kalau begitu melihatnya. Pemahaman yang digeneralisir dan diulang-ulang adalah propaganda. Propaganda pasti ada niatnya. Ketahuilah, Cina itu negara kapitalis sosialis. Ideologinya One Belt, One Road. Komunisme hanya salah satu tool mereka. Bukan ideologi lagi komunisme itu di Cina. Sekarang hanya tool, hanya salah satu sumber kendali mengendalikan masyarakat. Sementara rakyatnya mau beragama kek, mau agnostik kek, tidak beragama, mau kapitalis kek, mau proletarian, gak peduli tuh Cina. Di Amerika lain lagi. Kalau partainya Obama Demokrat berkuasa, kebijakannya perangnya pakai proxy, pinjam tangan orang. Kebijakannya heavy on government, pajaknya tinggi. Kalau Republik berkuasa seperti Trump, perangnya konfrontatif, direct war, heavy on private, UKM pesta pora, pajak kecil, dan sekali lagi UKM bisa jadi konglomerat dengan cara Partai Republik. Platform berpolitiknya jelas, kelola negaranya jelas. Kalau Indonesia ganti presiden, ya nanti tergantung pilihan orang sekitarnya, tergantung kepentingan kebutuhan saat itu, dan tergantung maunya oligarki segelintir orang yang menang pilpres. Akan sama antara partai apapun yang berkuasa, karena partai di Indonesia platformnya tidak jangka panjang. Platform partai sederhana banget, yaitu bagaimana menguasai wilayah dengan menang pilkada, menguasai legislatif dan menaruh orangnya di Senayan dan di DPRD. Bagaimana jadiin presiden yang ujungnya menguasai anggaran. Ngono tok otaknya. Ada yang mikir Indonesia, ada yang mikir NKRI, jauh. Mana? Siapa? Nggak ada kayaknya. Dengar-dengar aja rapat mereka. Mereka tujuannya hanya memenangkan pemilu dan bagaimana pejabatnya nanti berkuasa. Sudah itu doang. Lalu bagaimana dengan platform bisnis? Demikian saya ditanya lagi. Memecah lamunan saya yang lagi berpikir tentang partai politik. Oh, kalau platform ada di video setelah ini.